وبفضل هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين innal hidayah. Halaman 13 baris paling bawah. Koco 13. Wa fil majmu'i Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil majmu'i lam tetep ing dalem kitab al-majmu'. Bil imami kadhi wong kang dadi imam An-Nawawi rupane imam tertera tertulis di dalam kitab Al-Majmu' karangan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi termasuk orang yang bermadhab Syafi'i yang pendapatnya ketika ada perselisihan harus didahulukan. Imam Nawawi itu usianya itu sangat minim, tapi karangannya dengan usianya itu lebih banyak karangannya. Karena dedikasinya untuk ilmu pengetahuan sampai-sampai Imam An-Nawawi tidak sempat menikah. Su'ila utawi dawuh su'ila. Di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengutarakan ada suatu komunikasi, suatu pertanyaan yang dimasukkan di dalam kitab. Su'ila den suwuni pirsa sapa al-qadhi wong kang dadi juru hukum. Kalau sekarang berarti hakim. Hakim otomatis ini termasuk dari pejabat pengganti presiden. Kalau qadhi atau hakim itu tingkat kecamatan, berarti nanti partnernya adalah Pak Camat. Kalau tingkat kabupaten partnernya bukan. Lalu tingkatnya pusat ya berarti partnernya presiden. Abu Thayyibi rupani qadhi Abu Thayyib. Hakim yang bernama Abu Thayyib ini bukan sembarang orang. Umurnya itu sampai 125 tahun. Dan sekalipun tidak pernah sakit. Ketika ditanya resepnya apa? Apakah jamu, ramuan Madura, boten? Akan tapi karena hampir tidak pernah melakukan maksiat, tangannya hampir tidak pernah melakukan kedurhakaan, kakinya juga begitu, lisannya juga begitu. Nah, resep yang paling manjur adalah ketika kita ingin tidak sakit, maka jangan melakukan maksiat. Dan ini termasuk yang menghafal, salah satunya adalah teman dari pengarang kitab ini, Kiai Haji Maksum, yaitu Kiai Haji Umar Mangkulidan, salah satu santri dari Sayyidina Syekh Zainuddin bin Mu'min, berarti adik seperguruan dari pendiri NU Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Simbah Kiai Haji Umar karena hampir tidak pernah maksiat, bajunya itu 3 tahun tidak pernah ganti. Tapi kalau dipanggil pasti dicela, panggil duit, jadi bukabi. Ini tidak ada bau kapok dan bajunya seperti baru. Nah, kenapa kita sering ganti baju? Karena ketika kita mengeluarkan minyak itu bercampur pulsa. Mesti sih alasan kualitas kain sakniki elek, mboten kualitas keringet wong saiki sing elek. Jadi ini klambi itu gampang rusak. Lu ngakal-ngakali kan diarani ora tau maksiat klambi kembar kabeh. Kae klambi awet ora tau maksiat. Nah, saiki kok ngoten niku cetil. Nah, ditakoni masalah apa an khatmil Quran
saking masalah ngatamake Al-Qur'an fil maqami ing dalem pira-pira. Jadi ini Qadhi Abu Thayyib, hakim yang bernama Abu Thayyib ini pernah ditanya masalah mengkhatamkan Al-Quran di areal kuburan. Nah, ini terus dibukukan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Nah, ketika ditanya pola ngendika sapa Qadhi Abu Thayyib ing pangandikan as-sawabu utawi ganjaran lil qari'i iku tetep kaduwe wong kang maca. Ketika kita kok membaca Al-Qur'an, apalagi menghatamkan Al-Qur'an di areal kuburan, pahalanya untuk siapa? Yang dapat pahala siapa? Yang membaca. Terus wayang ulang ono sapa al-mayyitu wong kang mati, berarti orang yang telah meninggal dan dikubur di areal kuburan tersebut. Iku kalau hadirina koyo pira-pira wong kang padha teka turja kang den arep-arep lakukan di mayit apa ar-rahman rahmat wal barakatuh lan barakah. Nah, sedangkan mayit yang di area kuburan yang di dalamnya ada orang yang menghatamkan Al-Quran seperti kita ini. Ketika kita membaca Al-Quran ada yang menyimak, mendengarkan dan tidak mengganggu, otomatis orang yang mati jelas tidak mengganggu. Maka orang yang mati tersebut akan mendapatkan kasih sayang atau rahmat dari Allah dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nikmat dari Allah untuk kita ketika kita ngaji mungkin di area kuburan, kita tidak mendengarkan terima kasih dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu nikmat. Tapi ada orang yang diinginkan oleh Allah seperti itu, termasuk Yaisotik Musri. Yaisotik Musri santri dari Yemus Hakim. Yemus Hakim itu abad dari Ya Abdul Jalil. Dalam panjenengan ibu lewu anak kan mesti wayu. Mbah Jalil itu wayu, tapi wayu toriko itu pitu. Jadi ini wiritan toriko pitu. Nah, Mbah Hakim itu keturunan saking panjenengan ibu Mbah Panjalu, biasanya dalam panjenengan ziarah. Mbah Panjalu itu konon mendapatkan kemusikan thariqah langsung dari Sayyidina Ali radhiyallahu. Bahkan secara hukum wa mustahab bulan dan sunnah opo qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an fil maqabiri ing dalem pira-pira kuburan lihazal makna krana iki maknane dawuh. Jadi maka di Indonesia, lebih khusus lagi di Jawa, itu ada istilah manakipan, khataman, dalailan, burdahan. Lah kalau burine ana embel-embele ora kudu ora kudu Al-Qur'an diwaca ben. Manakipan lah, pokok maca bagian dari bacaan manakib sudah dinamakan manakiban. Lek maca manakib kudu kabeh, lek manakiban boten napa tahlilan, yasinan. Umpama jenengan yasinan diwaca yasin wal Qur'anil hakim sadaqallahu alazim ora langgar bisa. Wong yasinan. Jadi di sini menurut substansinya atau makna yang tersirat dari apa yang dikatakan oleh Qadhi Abu Thayyib, bahwasanya boleh di area kuburan hanya baca yasin, boleh suratul Fatihah, boleh bacaan yang baik seperti la ilaha illallah, boleh, atau ketika kita setelah bersedekah terus kita datang ke area kuburan masuk jumatan Gusti Allah, kula bersedekah ganjarane kanggo iki kanggo wong sak kuburan angsal. Nah, kalau sifatnya esensi itu jangan dinilai dari kuantitasnya. Sedekah sewu apa cukup banjarane sedekah sewu gawe wong sak kuburan. Nah, esensi atau nilai itu berbeda dengan angka. Kalau kita hitungnya angka sini